Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Kali ini kita akan coba menyelesaikan troubleshooting IP versi 4 dan IP versi 6 addressing. Nah, langsung saja kita lihat untuk skenarionya. Jadi di sini Anda adalah teknisi jaringan yang bekerja untuk perusahaan yang memutuskan bermigrasi dari IP versi 4 ke IP versi 6. Nah, untuk sementara mereka harus mendukung kedua protokol yaitu dual stack ya. Nah, kemudian tiga rekan kerja telah menelepon meja bantuan dengan masalah dan telah menerima bantuan tapi masih terbatas. Nah, di sini helpdesk di sini telah menyampaikan masalah ini kepada Anda. Nah, di sini teknisi dukungan level 2 ya. Jadi di sini tugas Anda yaitu menemukan sumber masalahnya. Jadi menemukan sumber masalahnya dan menerapkan solusi yang tepat. Seperti ini. Nah, langsung saja di bagian yang pertama, jadi nanti yang akan membantu kita adalah tabel addressing-nya di sini. Ini yang akan jadi panduan kita. Nah, selanjutnya kita lihat di sini parts 1, yaitu troubleshoot kasus yang pertama ya. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa customer menggunakan PC1 memberitahukan bahwa tidak bisa mengakses dual stack server melalui web page. Nah, seperti itu. Nah, dari permasalahan yang sudah disampaikan, kita bisa memverifikasi yaitu terkait beberapa hal. Jadi, yang kita cek, kita akan menggunakan PC1. Kita buka dulu PC1. Nah, kemudian kita akan mengecek mulai dari komputer apakah sudah mempunyai IP address menggunakan IP config ini ya. Kemudian komputer gateway menggunakan ping juga sudah, tracer juga sudah ya. Nah, ini kita testing yang menggunakan NS lookup. Jadi, apakah komputer bisa terhubung dengan server menggunakan NS lookup? Ini no. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, ini berarti tidak terhubung ya. Nah, kita coba buktikan. Nah, di sini untuk IP config. Nah, IP configuration bisa langsung di sini aja. Bisa dilihat di sini sudah udah ada IP-nya nah ya. Nah, kemudian kalau misalkan mau nyoba tes di sini juga bisa. Dan di sini misalkan IP config IP config. Nah, di sini ya. Di sini ada IP config sudah ada. Kemudian ping gateway. Nah, kita bisa lihat di sini untuk gateway servernya. Nah, 64.101.1. Oke, juga sudah connect. Kemudian kita coba tracer. Oke, juga sudah terhubung semua ya. Nah, kita coba tes sekarang menggunakan NS lookup. NS lookup.
dual stack server PK. Nah, di sini ternyata DNS request timeout ya. Dari hasil ini diketahui bahwa yang bermasalah adalah DNS-nya ya. Jadi kita akan coba memperbaikinya dengan cara menggunakan tabel bantuan yaitu addressing table seperti ini ya. Nah, kita bisa masuk ke sini. Kita bisa masuk ke IP configuration ya. Nanti kita coba cek apakah DNS servernya sesuai dengan tabel yang ada di sini. Seperti itu. Kita tunggu sebentar untuk menyelesaikan yang ini. Nah, kita akan coba masuk ke maaf. Kita akan coba masuk ke ini ya. Kita close dulu. Kita masuk ke IP configuration. Nah, kita cek tadi untuk DNS servernya ini ya. Kita cek apakah sudah sesuai dengan DNS yang ada di sini. Ternyata berbeda ya, kita ganti. Berarti ini sudah kita temukan sumber masalahnya. 254. Nah, sudah sesuai ya. Jadi sudah kita sesuaikan. Nah, kalau sudah, kita akan tes lagi. Masuk ke command prompt, kemudian kita bisa jalankan dengan tekan anak panah ke atas. Oke, sudah terhubung ya. Tadi ternyata saya salah ngetiknya ini. Oke, sudah terhubung. Kemudian kalau kita lihat completion-nya juga sudah 33/100. Oke, kita close. Nah, kita lanjut ke part yang kedua. Nah, part yang kedua kita bisa lihat untuk komplainnya seperti apa. Jadi di sini customer menggunakan PC2 memberikan komplain bahwa tidak bisa mengakses file dual stack server.pka melalui IP versi 6 ya. Nah, kita bisa cek di sini menggunakan PC2. Nah, di sini yang sudah dilakukan, apakah komputer mempunyai IP versi 6 addressing? Nah, kita bisa langsung cek saja di sini sudah ada ya. Nah, ini IP versi 6-nya, kemudian menggunakan gateway ini sudah dites. Kita langsung fokus ke komputer kontak dengan server menggunakan tracer. Bisa langsung masuk ke command prompt. Kita coba trace. Nah, di sini kita akan coba sebelum tracer kita coba ping dahulu nggak apa-apa. Ping 2001 DB8 1
10. Kita coba. Nah, kita coba ping dahulu, ternyata RTO ya, request timeout. Kemudian kita coba tracer. Nah, kita coba pakai tracer. Nah, ini ternyata request timeout, belum terhubung ya. Nah, berarti kita akan cek server dengan tabel bantuan, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kita akan coba bandingkan nanti ya. Kita berarti masuk ke server di sini ya. Klik. Nah, kita masuk ke desktop, IP configuration. Kita akan coba bandingkan apakah konfigurasi di server sudah sesuai atau belum. Nah, ketika kita cek dari atas, konfigurasi default gateway ini sudah sama. Nah, berarti kita menemukan ada yang berbeda di sini. Untuk default gateway, ya, default gateway-nya adalah FE80A ya di sini. Nah, kita ganti A. Oke, kalau sudah kita close. Nah, kita buka lagi PC2. Nah, kita coba lakukan hal yang sama tadi, tracer, tekan anak panah ke atas, kita enter. Nah, sudah bisa di trace. Oke, berarti sudah tersolusikan ya. Nah, selanjutnya kita boleh dicoba dengan ping juga bisa. Enter kembali. Nah, sudah reply. Oke, sudah terhubung ya. Nah, kalau sudah, kita coba lihat part yang ketiga. Nah, yang ketiga di sini customer menggunakan PC3 tidak bisa berkomunikasi dengan PC2. Nah, kita close. Kita menggunakan PC3 ya. Nah, di sini kita lihat komplesinya sudah 67/100 ya. Berarti kita tinggal menyelesaikan kasus yang ketiga. Ini kita masuk ke command prompt lagi. Nah, kita akan coba ping menggunakan IP versi 4 ya, menggunakan IP versi 4 dari PC3 ke PC2. Nah, kita lihat IP versi 4 di PC2 yaitu 192.168.0.2. Nah, kita coba ini. Nah, ternyata RTO ya, request timeout. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan IP versi 6. Seperti ini. Nah, ini ternyata terhubung ya. Nah, sekarang kita coba ping menggunakan PC 3.
ke gateway PC2. Kemudian kita akan coba ping menggunakan IP versi 4 ke gateway PC2 juga ya. Kita coba ping FE ini ya 81. Nah, ini terhubung ya. Nah, kita coba misalkan PC3 ke gateway PC2. Nah, gateway PC2 tapi yang versi IP versi 4. Berarti 192 ini ya. 192.168.0.1. Nah, ternyata di sini RTO, request timeout. Nah, kemudian, kita akan coba cek gateway PC2-nya berarti. Nah, kita cek gateway PC2, kita bandingkan dengan tabel addressing-nya. Nah, ternyata di sini gateway-nya berbeda ya. Nah, ini yang perlu kita samakan. Nah, ini kita cek ternyata berbeda ya. Nah, kita isi 192.168.0.1. Nah, kalau sudah kita betulkan gateway-nya, kita close. Nah, di sini sudah komplesinya 100 ya. 100/100. Jadi, kita akan coba misalkan ping kembali yang tadi ya. Jalankan berarti kita coba cek dari IP versi. Nah, ini ya. Nah, tetap request timeout, kita coba lagi. Nah, ini kan ping menggunakan IP versi 4. Kita coba pakai IP versi 6. Jadi di sini ternyata setelah dianalisa bisa berkomunikasi menggunakan IP versi 6-nya ya. Jadi IP versi 6-nya kita lihat tadi yang ini ya. Yang satu. BB8112. Nih ya. Nah, kalau ini bisa terhubung. Jadi saya ulangi kembali, setelah dianalisa tadi tidak bisa berkomunikasi menggunakan IP versi 4 ya. Jadi bisa berkomunikasi bisa menggunakan IP versi 6. Nah, di sini cukup mengubah gateway PC2 sesuai dengan tabel panduan supaya hasil kompresinya 100/100. Ya, jadi silahkan rekan-rekan bisa mencoba. Kalau misalkan nanti ada kesulitan boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.